Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fares. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah kajian-kajian yang baru seperti tema kita saat ini yang sangat menarik, yaitu baca, diskusi, aksi, refleksi, dan juga evaluasi sekaligus tindak lanjut dari evaluasi itu sendiri dalam segi konteks PMI atau kader-kader PMI. Maka kader-kader PMI bukan hanya untuk membaca sebuah sejarah, tapi juga kader-kader PMI perlu yang namanya menjadi sejarah masa yang akan datang, di mana mereka adalah sebuah transfer keilmuan yang melalui penglihatan, di mana dia akan melakukan yang namanya pengamatan dari apa yang dia lihat, baik dia membaca buku, baik dia membaca keadaan, baik dia membaca mimik ataupun sebagai halnya. Baca apapun itu adalah suatu kewajiban bagi kader PMI. Karena apa? Dia bukan hanya harus mengetahui, tapi juga harus memahami. Kader-kader PMI harus bisa mengenal dunia lebih luas. Dengan dia bisa membaca lebih banyak buku, lebih banyak tempat, situasi, dan sebagainya halnya, maka kader-kader PMI akan mampu untuk masuk ke dalam tahap berdialektika atau tahap untuk melakukan pemahaman dari apa yang dia baca. Karena apa yang dia baca belum tentu menjadi suatu pemahaman yang dapat kita amini atau kita refleksikan sebagai bentuk aksi nyata bahwa kita percaya. Terkadang untuk suatu kepercayaan itu kita butuh tempat untuk menyatukan atau mencampurkan antara min dan juga plus. Dialektika itu bukan tempat kita meraih kemenangan, beradu argumen, tapi kita tidak mau menerima bahwa pendapatnya lebih benar atau lebih akurat daripada pendapat kita. Kita hanya ayel-ayelan. Itu bukan masuk dalam dialektika atau diskusi. Karena diskusi adalah percampuran antara pertemuan sintesis dan juga antitesis untuk menemukan sintesis. Yang artinya kita tidak bisa menemukan antara si benar dan si salah. Tapi kita mencari kebenaran dari sebuah kesalahan. Mana yang lebih benar? Mana yang lebih akurat? Dan di PMII mengajarkan sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam aswaja, seperti toleransi, moderat, seimbang, adil. Apa arti semua itu jika kita masih hanya mengandalkan emosional dalam sebuah dialektika atau diskusi? Dialektika atau diskusi itu adalah tempat untuk kita bermesraan, untuk mencari kebenaran, menyatukan pikiran kita, suara kita, dan juga gerakan kita. Dengan kita membaca yang luas, kita mampu masuk ke tahap diskusi. Karena diskusi adalah tempat untuk kita memasukkan antara pro dan juga kontra. Pro dan kontra tidak akan hadir saat kita tidak tahu apapun. Maka membaca menjadi alasan kita bisa menjadi orang yang pro atau yang kontra. Tapi bukan untuk kita meraih kemenangan, tapi untuk mencari antara yang mana arti kebenaran yang sesungguhnya. Apakah kita akan tahu yang namanya kesalahan dengan hanya mengetahui suatu kebenaran tanpa mengetahui kesalahan? Maka lakukan diskusi di mana bukan hanya mendengarkan,
tapi kita bisa berpendapat. Karena dialektika itu adalah dua arah atau lebih, di mana semuanya itu bisa saling berpendapat, mengungkapkan pendapat, karena kita juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, artinya dialektika ini akan menghasilkan suatu tindakan nyata yang membentuk kesadaran bersama. Karena apa? Antara min dan plus untuk mendapatkan sintesis itu adalah suatu tindakan untuk melakukan suatu refleksi penyadaran. Dengan suatu refleksi penyadaran itulah tahap aksi akan muncul. Aksi tanpa ilmu adalah suatu kesalahan fatal, karena kita layaknya orang buta. Kita bertindak tanpa memiliki ilmunya. Kita akan menabrak banyak hal. Kita mungkin akan belajar dari kesalahan, tapi orang yang cerdas, dia bukan hanya belajar dari kesalahan, tapi dia akan belajar terlebih dahulu untuk tidak melakukan kesalahan. Artinya, di PMII, kita akan diajarkan untuk bisa merefleksikan diri kita dalam tahap membaca dan berdiskusi untuk bisa mendalami, agar kita bisa beraksi yang bukan untuk menjadi orang yang buta, di mana kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dan kita akan menjadi orang yang pincang atau lumpuh saat kita memiliki ilmunya. Kita sudah membaca, kita sudah berdiskusi, tapi kita tidak beraksi ataupun berefleksi. Apa artinya kita memiliki ilmu, apalagi kita sebagai kader pergerakan yang dulu di tahun 1960 PBNU tahu memberikan kita nasihat, yaitu jangan jadikan ilmu untuk ilmu. Tapi kalau kader-kader saat ini hanya mementingkan dirinya untuk menjadi kaum-kaum yang berintelektual, hanya untuk menggantikan posisi-posisi koruptor berikutnya, posisi-posisi pejabat-pejabat yang akan menindas berikutnya, apalah arti dari regenerasi atau rekrutmen atau kaderisasi yang ada di PMI? Maka belajarlah untuk kita bisa berbaur, mengerti, peka akan situasi kondisi yang ada di sekitar kita, terutama kondisi rakyat kita. Dengan memulai langkah-langkah kita di tahap muda ini, di tahap sebagai seorang yang masih belajar, namun sudah memiliki beban dan juga tanggung jawab sebagai kaum berintelektual dan memiliki darah muda. Tindakan apapun yang dilakukan, berhasil ataupun tidak, evaluasi tidak boleh pernah lepas dari mereka. Karena belajar yang diartikan dalam kader PMII bukan hanya sampai tahap mereka beraksi atau bertindak mengimplementasikan, tapi mereka yang mampu mengevaluasi tindakan mereka untuk mengembangkan tindakan mereka semakin baik lagi ke depannya, di mana mereka yang melakukan kesalahan akan belajar dari kesalahan. Mereka yang melakukan keberhasilan, maka mereka akan melakukan peningkatan untuk pencapaian keberhasilan yang berikutnya. Itu adalah tahapan evaluasi yang harus dilakukan oleh kader PMI. Setelah itu dia harus mampu melakukan yang namanya rencana tindak lanjut atau mengimplementasikan kembali tindak lanjut dari apa yang sudah menjadi evaluasi mereka. Karena tidak heran rencana atau evaluasi menjadi tahap kajian belakang untuk pengertian dan juga dasar kita. Tapi saat kita beraksi, kita lupa bahwa dulu atau sebelumnya
kita sudah melakukan yang namanya evaluasi dari tindakan yang sama yang pernah kita lalui atau hampir sama seperti yang akan kita lakukan berikutnya. Maka kader-kader PMII bukan hanya untuk membaca sebuah sejarah, tapi juga kader-kader PMII perlu yang namanya menjadi sejarah di masa yang akan datang, di mana mereka bukan hanya membaca, tapi mereka juga akan dibaca. Dan untuk mereka dapat dibaca, mereka harus memiliki ilmunya dengan membaca. Dengan membaca, mereka akan mampu berdiskusi dan juga mendalami ilmu-ilmu yang apa yang mereka baca. Dan dari apa yang mereka dalami, mereka mampu berdiskusi hingga melakukan evaluasi dan juga implementasi dari perkembangan yang mereka lakukan. Hingga mereka akan tercatat sebagai sebuah sejarah yang luar biasa berikutnya. Mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan saat ini, di mana kader-kader PMI bukan lagi hanya sebagai kader pembaca, tapi mereka yang harus mampu menjadi kader yang dibaca. Kader-kader PMI bukan kader-kader buta atau lumpuh, tapi kader-kader yang memiliki intelektual ataupun keilmuan dalam setiap tindakannya, dan juga mereka yang mampu melakukan tindakan dari apa yang mereka ketahui, hingga mereka tidak akan diam untuk menegakkan kebenaran. Salam pergerakan, salam persatuan, salam Indonesia.